Salam kakak-kakak semua. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu di tahun 2024 ini. Kita bersyukur karena Tuhan boleh mempercayakan perjalanan 2023 dan kita memasuki di tahun yang baru. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada rekan-rekan dari berbagai tempat, dari berbagai gereja, dan secara khusus saya mau menyampaikan salam kepada teman-teman di Klasis Banten. Ada gereja GKI Sutopo, GKI Perumahan 1 Tangerang, Gereja Merpati Mas, Gading Serpong, Kosambi Timur, dan juga Villa Melati Mas, dan Pondok Makmur, juga rekan-rekan tentunya dari jemaat di mana saya berada dulu, yaitu GKI Serang. Terima kasih sudah setia mengikuti persiapan guru sekolah minggu sampai dengan saat ini, dan semoga di tahun yang baru ini kita terus bersemangat. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan, dan kita mau belajar mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan kembali tentunya. Dan hari ini saya mau mengajak kakak-kakak semua untuk membahas Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan 16. Kita mau belajar dari perumpamaan terang dunia. Kita mau mengajak adik-adik mengenal bahwa Tuhan itu sumber terang. Mari sebelum kita membahas firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian ceritanya, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru, terima kasih untuk kepercayaan Tuhan, untuk kami kembali melayani adik-adik. Kami siap, ya Tuhan tolong kami, agar kami boleh mempersiapkan diri dengan baik, menangkap pesan firman Tuhan, menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kami siap, tolong kami, dalam Yesus, amin. Kita akan membahas Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan 16 bersama dengan Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita menyiapkan Alkitab kita dari Injil Matius pasal 5 ayat 13 ayat 14 sampai 16. Injil Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16 diberi judul Garam Dunia dan Terang Dunia. Saya membaca dari TB2. Saya baca untuk kita semua. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini kamu adalah terang dunia. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pada diri kita masing-masing, kita sendiri tidak memiliki terang dalam diri kita. Ya, sebab kita adalah manusia yang berdosa. Melainkan terang itu bersumber dari Allah sendiri. Jadi terang itu bersumber dari Allah sendiri. Allah yang mengaruniakan terang itu kepada kita. Sehingga dengan demikian kita dituntun bukan lagi pada jalan penuh kegelapan, melainkan dituntun pada jalan yang benar. Betapa pentingnya terang. Karena itu betapa pentingnya terang. Tanpa terang, kita bisa tersesat. Tanpa terang, kita tidak dapat menemukan jalan yang benar. Karena terang itu telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita semua, maka Tuhan meminta dan Tuhan mengajak kita agar kita boleh menjadi menjadi pelita yang menerangi sekitar kita, yang menuntun sekitar kita pada jalan yang benar. Dikatakan kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Karena terang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, dengan demikian jangan biarkan kita menutup terang
yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dengan sikap-sikap, entah itu sikap-sikap yang penuh dengan cela, sikap-sikap yang justru menghalangi terang yang Tuhan berikan sehingga terang itu tidak lagi memancar. Kita diajak menjadi murid-murid Tuhan yang jangan hidup secara eksklusif, melainkan hidup secara terbuka, hidup menjadi berkat bagi banyak orang, tidak mengungkung diri, tidak menutup diri ataupun menganggap diri kita lebih benar daripada yang lainnya. Dengan demikian, karena diri kita ini telah dikaruniakan terang oleh Allah, kita diajak dalam hidup ini boleh memberi dampak yang baik, menjadi terang bagi sekeliling kita. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, berangkat dari ini kita melihat tujuan setiap kelas. Anak mengetahui tentang terang dunia. Anak dapat menyebutkan siapakah sang terang dunia. Kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber terang dunia. Dan anak mau berbuat baik kepada sekitarnya. Begitu juga di kelas besar, anak mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber terang dunia. Anak mau berbuat baik kepada sekitarnya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kita akan membahas ide-ide penyampaian cerita. Tapi sebelumnya, mari ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16. Kita mau belajar dari perumpamaan terang dunia, kita mau mengajak adik-adik untuk mengenal Tuhan itu sumber terang. Dan kita mau menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kita awali dulu di kelas Batita Balita. Nah, kelas Batita Balita kita akan bersama-sama dibantu oleh Kak Tiara. Kak Tiara akan menolong kita nih, menyampaikan ide-ide yang bagus dan kita akan ikuti. Silakan Kak Tiara. Halo kakak-kakak dari kelas Batita dan Balita. Dalam persiapan bahan ajar saat ini, kita akan bersama-sama mendalami di dalam tema yaitu Tuhan sumber terang. Nah, untuk fokus pembelajarannya, pertama-tama kita mau ajak anak-anak untuk mengetahui perumpamaan tentang terang dunia. Lalu yang kedua, kita mau mengajak anak-anak agar dapat menyebutkan siapakah terang dunia tersebut. Nah, kakak-kakak, untuk memulai pembelajarannya, kita dapat memulainya dengan mendorong anak-anak berpendapat tentang perasaan ketika mereka hidup dalam kondisi tanpa cahaya, gitu ya, kondisi tanpa terang, atau ketika mereka berada di dalam kegelapan. Nah, kita tanya tuh kepada adik-adik, bagaimana perasaannya ketika berada dalam kegelapan, adik-adik? Nah, contoh sederhananya seperti ini. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika berada dalam kondisi tanpa cahaya atau tanpa terang? Atau bagaimana perasaan adik-adik ketika sedang mati lampu atau mati listrik? Pasti tidak nyaman kan? Nah, nanti kita biarkan anak-anak untuk mencari gitu ya, menemukan perasaan-perasaan gelisah gitu ya saat berada dalam kondisi gelap atau berada dalam kondisi tanpa cahaya, tanpa terang. Untuk mempermudah kakak-kakak dapat menggunakan gambar atau video yang menggambarkan kondisi gelap, atau kakak-kakak juga bisa mematikan lampu ruangan kelas untuk membuat suasana yang gelap. Nah, setelah mendapatkan gambaran tentang gelap, baru kita tanyakan kepada adik-adik. Lalu apa sih yang kita butuhkan untuk menghadapi kegelapan? Dan tentu jawabannya adalah terang, jawabannya adalah cahaya.
Nah, cahaya itu sangat dibutuhkan untuk menolong pekerjaan dan kegiatan manusia. Di sini kakak-kakak bisa memberikan contohnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti matahari. Matahari kan dia cahaya, dia terang. Dibutuhkan oleh banyak orang, dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Atau contoh lainnya seperti lampu, seperti lilin, dan lain sebagainya. Kakak-kakak bisa mengembangkannya sendiri. Nah, barulah kita masuk ke pesan firman Tuhan. Di dalam pesan firman Tuhan, kita dapat mengolahnya dengan memulai menyatakan betapa pentingnya cahaya atau terang di dalam kehidupan manusia. Setiap kita pasti senang dong melihat cahaya atau sesuatu yang terang. Terang atau cahaya itu sangat dibutuhkan oleh semua orang loh, adik-adik. Nah, adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi terang bagi sekitar kita. Nah, mengapa sih kita harus menjadi terang? Dengan pertanyaan ini, barulah kita masuk ke dalam pesan firman Tuhan. Kakak-kakak dapat mulai dengan menjelaskan tentang perumpamaan mengenai terang dunia sesuai dengan bacaan Alkitab. Kita dapat menjelaskan bahwa Yesus adalah terang dunia dan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus dipanggil untuk menjadi terang bagi sekitar kita. Nah, setelah itu kakak-kakak dapat menjelaskan bagaimana sih caranya menjadi terang bagi sekitar kita. Caranya adalah dengan menjadi anak-anak yang berani untuk berbuat baik, anak-anak yang mau melakukan hal yang baik dan benar terhadap orang-orang di sekitarnya. Itu adalah cara untuk menjadi terang seperti yang dilakukan oleh Yesus. Jadi di sini kita bisa menjelaskan dan memperkenalkan kepada anak-anak tentang pribadi terang dunia tersebut dan panggilan untuk menjadi terang. Untuk aktivitas, kakak-kakak dapat menyediakan kertas hitam besar dan kertas berbentuk bintang putih polos. Kemudian bintang-bintang tersebut dibagikan kepada anak-anak agar anak-anak dapat mewarnai dan menghiasnya. Setelah selesai mewarnai dan menghiasnya, bintang tersebut ditempelkan pada kertas hitam yang telah dipersiapkan tadi. Atau aktivitas lainnya, kakak-kakak dapat mengajak adik-adik untuk mewarnai gambar berbentuk lilin atau menempelkan kertas kecil-kecil dan membentuk mozaik yang berbentuk lilin atau berbentuk lampu. Untuk ayat hafalan, kakak dapat menggunakan ayat dari Yohanes 9 ayat yang kelima, yaitu selama aku di dalam dunia, akulah terang. Demikianlah kakak-kakak untuk bahan persiapan bagi kelas batita dan balita tentang terang dunia. Semoga persiapan ini dapat membantu kakak-kakak di dalam mengajar nanti. Sampai bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Tiara sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas batita balita. Kita akan beranjak ke kelas yang lain. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas
perumpamaan tentang terang dunia. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan sumber terang. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16, kita mau mengajak adik-adik untuk mendengar firman ini. Tapi idenya apa ya? Kita sudah membahas kelas batita balita, kita sekarang membahas kelas kecil, 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Maria Ivon yang akan menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kak Ivon, silakan. Shalom para kakak, kembali lagi berjumpa dengan saya Kak Ivon dari GKI Keranggan. Dan kali ini kita akan bersama-sama mempersiapkan untuk kelas kecil ya tentang Tuhan sumber terang. Ambil dari Injil Matius bab yang kelima ayat 14 hingga 16. Nah, tulisannya adalah anak mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber terang dunia. Anak mau berbuat baik kepada sekitarnya. Sebagai opening, kita bisa menggunakan senter ya kakak-kakak. Seluruh lampu di ruangan dimatikan. Nah, adik biasanya seru tuh untuk kelas 1 sampai kelas 3 ya. Nah, lalu kita bisa menggunakan media center diarahkan ke suatu dinding untuk menarik perhatian adik-adik. Lalu membuat lingkaran dari center itu. Sebelah kiri, sebelah kanan kita lihat ya adik-adik. Ini ruangannya gelap, terus yang terang hanya cahaya center tersebut. Wah, nanti dimatikan, ruangan ini menjadi gelap lagi. Dinyalakan, kita bisa melihat ada bentuk bulat yang besar, bentuk bulat yang kecil. Di dinding itu lewat cahaya center. Kenapa ya? Hari ini kok permainan center nih. Nah, terus dibacakan Injil Matiusnya, dari Matius 5 ayat 14 hingga 16, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kakak-kakak, kebanyakan dari adik-adik belum tahu apakah itu gantang, gitu ya. Nah, ada dibaca kitab suci, gantang itu adalah alat untuk menakar gandum. Itu dengan beratnya 3,125 kg. Kalau di sini mungkin kita bisa lihat adik-adik mungkin familiar dengan literan beras tuh ya untuk menakar beras. Nah kan tidak mungkin tuh kalau kita menaruh pelita atau lilin ini ya di bawah gantang, itu tertutup gantang kan jadi gelap. Tuh, tidak mungkin diletakkannya di bawah gantang. Kita ilustrasikannya dengan gambar. Nah, itu kita ceritakan juga bahwa zaman itu pelita ya berfungsi sebagai penerangan rumah dan berbagai ruangan. Belum ada lampu bohlam, belum ada lampu LED gitu. Dan mereka menggunakan pelita. Nih pelitanya, mungkin adik-adik pernah lihat kalau pernah ikut kebaktian dengan papa mama pada saat Prapaskah. Ada lilin yang dinyalakan gitu ya. Tepatnya di pelitanya itu di tempat yang tinggi, di atas kaki dian. Ini loh kaki diannya, kita bisa tunjukkan kepada adik-adik. Sehingga adik-adik punya gambaran tadi terang itu atau pelita itu tidak mungkin menyala kalau diletakkan di bawah gantang. Dan untuk itu makanya di pelitanya di tempat yang tinggi supaya bisa menerangi ruangan. Itu ilustrasi yang digunakan untuk adik-adik sebagai untuk menerangkan perumpamaan juga pada Injil Matius tadi. Nah, poin yang pertama, terang Kristus akan tetap menyala kapanpun dan dimanapun, menerangi dan menuntun kita. Adik-adik bisa hidup dalam terang Kristus, menjadi pelaku kasih, mau membagikan terang itu kepada siapapun. Gimana caranya, Kak? Ya, caranya yaitu kita bisa saling berbagi, adik-adik bisa saling berbagi. Ya, terus adik-adik bermain rukun dengan teman, baik teman di rumah maupun teman di sekolah. Itu sudah menjadi terang, ya. Jadi terang bagi sesama. Tuhan Yesus adalah sumber terang dan kita adalah pelaku terangnya. Kita bisa mencontoh Tuhan Yesus menjadi sumber terang itu, kita mencontohnya dalam perbuatan kita sehari-hari, yaitu rukun dengan teman di sekolah, di rumah, atau dengan keluarga kita, ya, bermain dengan kakak atau adik dengan rukun, mau mengalah, lalu mau membantu mama, bantu papa, hormat kepada guru.
mau belajar dengan baik, mempersiapkan ulangan, tidak mencontek, ya, dan banyak hal lagi yang bisa dicontohkan. Kita bisa pancing adik-adik untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, untuk aktivitas kita kali ini membuat lilin dari kertas. Kertasnya dilipat-lipat gitu ya sehingga berbentuk seperti per, dan ini lilinnya adalah guntingan berbentuk api gitu ya, berbentuk nyala api dari kertas origami atau dari kertas biasa yang diwarnai juga bisa. Begitu. Dan seperti itu saja kakak-kakak. Kita bisa dengan sederhana, singkat, tetapi bisa dimengerti oleh adik-adik. Demikian dari saya dengan Kak Ivon. Selamat melayani. Terima kasih. Terima kasih Kak Maria Ivon yang sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas perumpamaan tentang terang dunia. Kita mau memperkenalkan adik-adik Tuhan itu sumber terang. Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 kita akan sampaikan kepada adik-adik. Kita akan membahas ide penyampaiannya di kelas besar 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Kristi. Kak Kristi, silakan. Shalom kakak-kakak semuanya, senang bisa berjumpa lagi dengan kakak-kakak dalam persiapan guru sekolah minggu. Aku Kristi Kirana yang akan bersama dengan kakak-kakak kali ini untuk mempersiapkan bahan ajar sekolah minggu, khususnya untuk kelas besar, dengan tema minggu ini adalah Tuhan Sumber Terang. Kita akan belajar dari perumpamaan tentang terang. Bacaannya diambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayat 14 sampai 16. Nah, kita mau lihat tujuan pembelajaran kita minggu ini tuh apa sih gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah supaya anak mengetahui bahwa Tuhan adalah sumber terang dunia. Jadi kita mau ajak anak-anak untuk belajar dari perumpamaan tentang terang, dan kemudian anak-anak menyadari dan mengetahui bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber terang itu sendiri. Nah, yang kedua, tujuan yang kedua adalah supaya anak mau berbuat baik kepada sekitarnya. Jadi, dalam kata lain, anak mau menjadi terang bagi sekitarnya. Oke, itu tujuan kita minggu ini. Dan untuk selanjutnya, aktivitas pembuka itu sederhana saja, kakak-kakak. Kakak-kakak bisa siapkan sebuah lilin beserta dengan tempatnya. Lalu nanti lilin itu belum dinyalakan gitu ya, jadi baru lilin dengan tempatnya. Lalu kita tanyakan kepada adik-adik, apa sih fungsi dari sebuah lilin? Nah, lalu nanti kan adik-adik akan menjawab gitu ya, fungsi dari sebuah lilin adalah sebagai benda penerang, membantu kita melihat ketika mati lampu di rumah, mungkin jawaban-jawaban demikian. Nanti kakak-kakak juga bisa eksplorasi, dan setelah itu baru silakan untuk menyalakan lilinnya. Nah, jadi tadi sebelum diskusi, lilinnya masih mati, lalu setelah adik-adik menjawab, baru kita nyalakan lilinnya. Lalu kita sampaikan bahwa sebetulnya lilin yang belum nyala tadi belum berguna karena dia tidak dinyalakan.
Nah, sebuah lilin baru berguna, baru memiliki fungsi ketika ia dinyalakan. Apalagi ketika lilin tersebut berada di dalam keadaan yang gelap. Ketika mati lampu, maka nyala lilin akan semakin terang ketimbang kita menyalakan lilin di siang hari, misalnya seperti itu. Nah, ini aktivitas yang sederhana saja. Nah, ada usul lain juga untuk aktivitas pembukaan, kita bisa diskusi singkat saja begitu ya, tentang seorang tokoh yaitu Thomas Alva Edison. Aku yakin anak-anak dan kakak-kakak juga sudah cukup familiar dengan tokoh ini, yaitu Thomas Alva Edison sebagai penemu lampu. Nah, kita mau diskusi singkat aja tentang tokoh yang menemukan sebuah benda penerang yang membantu kita sampai saat ini gitu ya. Penemuan Thomas Alva Edison ini sangat membantu kehidupan kita saat ini. Di malam hari kita punya lampu yang menerangi rumah kita dan lain sebagainya. Kita berdiskusi singkat saja. Ini juga tambahan pengetahuan umum untuk adik-adik gitu ya. Nah, setelah aktivitas pembuka, maka kita langsung masuk ke dalam cerita Alkitab, perumpamaan tentang terang. Dari Matius 5 ayat 14-15. Nah, kita diskusi lagi nih sama adik-adik. Karena adik-adik sudah kelas besar, maka kita sudah bisa lebih banyak diskusi gitu ya. Kita diskusi tentang terang itu sendiri atau cahaya. Kita tanya dulu nih kepada adik-adik. Apa sih kegunaan cahaya atau terang di dalam kehidupan kita? Untuk melihat dengan jelas kah? Untuk supaya kita tahu arah yang benar? Atau supaya kita tidak takut kah? Misalnya gitu ya. Jadi nanti adik-adik silakan menjawab apa sih kegunaan cahaya itu. Lalu kita tanya, kalau begitu pernahkah adik-adik berada di situasi yang gelap? Misalnya mati lampu di malam hari ketika naik mobil tapi tidak ada lampu jalan, misalnya seperti itu. Nah, kita mau tahu bagaimana perasaan adik-adik di dalam situasi yang gelap itu. Lalu setelah itu kita juga bisa berdiskusi tentang apa saja sumber cahaya. Ini hanya pertanyaan usulan dan panduan, nanti kakak-kakak aku yakin pasti bisa elaborasi dan eksplorasi lagi dari jawaban adik-adik gitu ya untuk diskusinya. Nah, setelah itu kita katakan bahwa sama seperti ketika mati lampu, kita membutuhkan terang, maka dunia kita yang penuh dengan kegelapan ini juga membutuhkan terang. Untuk itu, di tengah dunia yang gelap, apa sih maksudnya dunia yang gelap? Kita juga jelaskan gitu ya secara konkret bahwa dunia yang gelap itu maksudnya dunia yang penuh dengan kebencian, permusuhan, kekerasan, perang, dan lain-lain. Nah, di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan tadi, dengan tindakan-tindakan yang negatif tadi, Tuhan Yesus datang sebagai sumber terang. Nah, di tengah dunia yang gelap, Tuhan Yesus datang untuk menerangi dunia itu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, Yesus juga memanggil kita termasuk adik-adik untuk menjadi terang bagi dunia ini. Nah, kalau di dalam perumpamaan yang telah dibaca tadi, maka Tuhan Yesus mengumpamakan seperti sebuah kota di atas gunung. Nah, kalau pada zaman Perjanjian Baru, maka kota Yerusalem salah satunya itu terletak di daerah pegunungan. Jadi rumah-rumah di kota Yerusalem pada waktu malam itu mereka punya pelita dan mereka menyalakan pelita itu. Sehingga orang-orang yang ada di kota sekitarnya yang di bawah ya, tidak berada di daerah pegunungan, dari jauh bisa melihat cahaya-cahaya kecil dari pelita tersebut. Jadi orang yang di bawahnya pun meskipun jaraknya jauh, mereka tetap bisa melihat nyala-nyala pelita itu meskipun jauh dan kecil. Nah, sama seperti perumpamaan tentang terang, maka Tuhan Yesus yang adalah sumber terang ingin adik-adik memancarkan sinarnya. Jadi Tuhan Yesus datang sebagai sang terang, Ia ingin adik-adik memancarkan sinarnya. Meskipun sinarnya itu kecil gitu ya, adik-adik kan masih kecil,
yang dilakukan adik-adik mungkin perbuatan-perbuatan sederhana, tetapi sama seperti pelita di atas gunung yang memberikan sinarnya meskipun nyalanya kecil dan jauh. Jadi kita jelaskan kepada adik-adik, Tuhan Yesus memanggil kita untuk memancarkan sinarnya. Sinar siapa? Sinar Tuhan Yesus yang adalah sumber terang. Nah, meskipun adik-adik masih kecil, tapi nyala itu tetap berbunga ya, seperti pelita di kota-kota di atas gunung. Nah, ini ada salah satu perumpamaan lagi gitu ya. Bagaimana sih adik-adik memancarkan sinarnya? Nah, itu mungkin sama seperti bulan di malam hari. Nah, karena kita mengajar kelas besar, maka aku yakin adik-adik pasti sudah belajar mengenai sistem tata surya dan bagaimana matahari sampai sinarnya kepada bumi, lalu bagaimana bulan menyinari bumi pada malam hari. Nah, kita bisa pakai itu sebagai perumpamaan adik-adik yang memancarkan sinar Tuhan. Jadi seperti bulan di malam hari yang memancarkan sinar pada bumi, yang sebetulnya adalah sinar dari matahari itu sendiri. Jadi bulan tidak memancarkan sinarnya sendiri, tetapi ia memancarkan sinar dari matahari. Maka begitulah adik-adik juga tidak memancarkan sinarnya sendiri, tetapi ia memancarkan sinar dari sang sumber terang, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini mungkin bisa menjadi tambahan karena adik-adik juga sudah belajar, jadi bisa diingatkan gitu ya mengenai ilmu sainsnya dengan perumpamaan sinar bulan. Nah, maka karena kita tidak memancarkan sinar kita sendiri, tetapi sinar dari sang sumber terang, maka caranya gimana, Kak? Gimana sih, Kak, caranya supaya kita bisa memancarkan sinar itu? Maka caranya ialah dengan melakukan kehendaknya. Nah, nanti setelah ini juga bisa ada diskusi lebih lanjut lagi gitu ya. Caranya melakukan kehendaknya tuh contoh-contohnya seperti apa? Kakak-kakak bisa tanya kepada adik-adik, terus contohnya apa nih ketika kita memancarkan sinar sang sumber terang? Bedanya apa ketika kita memancarkan sinar kita sendiri? Misalnya kalau sinar kita sendiri berarti kita tidak melakukan kehendaknya, tetapi kehendak kita sendiri. Tapi kan kita mau menjadi cahaya yang sumbernya dari sang sumber terang. Kira-kira seperti itu, semoga mudah dipahami kakak-kakak. Demikian persiapan guru sekolah minggu untuk kelas besar kali ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kakak-kakak untuk menyampaikan dan menolong adik-adik supaya adik-adik dapat mengerti perumpamaan tentang terang dan adik-adik terpanggil untuk menjadi terang bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wah, terima kasih Kak Kristi sudah menolong kita untuk menangkap pesan dan apa yang bisa kita pakai untuk kita sampaikan pesan itu dengan ide yang menarik sudah Kak Kristi sampaikan untuk kelas besar. Sudah semua deh. Pendeta Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan. Ada Kak Tiara di kelas Batita Balita, ada Kak Maria Ivon di kelas kecil, dan Kak Kristi. Semoga kakak-kakak dapat banyak ide dan mengolahnya sesuai dengan konteks kakak masing-masing. Terima kasih sudah mengikuti episode kali ini. Jumpa lagi nanti di minggu depan. Kita tutup yuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur untuk segala apa yang kami peroleh dalam episode kali ini. Kiranya kami semua, para pelayan Tuhan, boleh mengolahnya sesuai dengan konteks kami masing-masing. Dan kiranya Roh Kudus memberkati setiap kami bertumbuh dalam firman Tuhan bersama dengan adik-adik. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus berkati.